Halo guys, kembali lagi bersama NC Prof. Yang sulit jadi gampang kalau belajarnya benar. Jadi kali ini gue akan bahas tentang kestabilan. Nah, berhubung gue belajar sistem kontrol, jadi gue bakal bahas ini karena ini sangat penting banget. Kenapa penting banget? Karena dalam sistem kontrol itu kalau nggak ada kestabilan, itu nggak ada yang namanya keamanan atau bahkan kenyamanan. Misal dalam berkendara bermotor, lu naik motor nih, lagi ngebut. Terus lu ngerem. Kalau sistem motor lu stabil pengereman lu bakal nyaman. Perlambatan yang lu rasakan itu bakal nyaman. Pengeremannya mulus lah gitu. Dan tepat waktu, tepat sasaran. Sedangkan kalau sistem motornya nggak stabil, si sistem pengeremannya itu, bisa-bisa lu ngeremnya stabil, neken tuasnya itu konstan, itu stabil, tapi motor lu itu kayak ngerem kuat, ngerem lemah, jadi enjot-enjotan gitu loh, yang bisa jadi menyebabkan lo nabrak. Dan akhirnya, ya, itulah pentingnya kestabilan. Nah, jadi, gue bahas dari yang dasarnya dulu. Sistem yang disebut stabil tuh yang gimana sih? Nah, jadi sistem stabil itu kayak gini. Ini ada sistem ya. Ketika dia dikasih bounded input, dia akan menghasilkan output yang bounded juga. Atau yang kita tahu dengan Bibo stable. Nah, bounded input, bounded output. Yes. Sedangkan kalau sistem yang tidak stabil, itu ketika dia diberi input yang bounded, dia hasilnya unbounded. Aneh banget kan? Dikasih inputnya bounded, terbatas, outputnya kok nggak terbatas. Nah, itu berarti ngaco sistemnya. Atau disebutnya tidak stabil. Nah, maksudnya bounded sama unbounded itu gimana sih? Misal nih, kita punya grafik. Ini grafik terhadap waktu, ini nilai si harganya lah. Atau kita sebut aja XT. Yang disebut bounded, itu kalau nilai XT-nya terbatas. Alias nilai X-nya itu berhingga gitu, ada batasnya. Misal kayak gini. Ini nilai X-nya terbatas di sini gitu. Atau bisa juga sinusoidal kayak gini. Saat ini nilai X-nya terbatas, ada di sini gitu. Nah, kalau yang unbounded ya kebalikannya. Kalau yang bounded terbatas, berarti yang unbounded itu tidak terbatas. Nah, nilai X-nya itu infinite, nggak tahu ini berhenti di mana. Alias infinite. Ya. Atau bisa juga lurus gini. Ini infinite. Itu yang disebut bounded dan unbounded. Nah, berikutnya. Gimana sih kita tahu kalau sistem itu stabil apa enggak? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, lihat dari respon sistemnya. Alias yang kayak gini nih, lihat grafiknya ini. Yang kedua, lihat dari pulse-nya. Berikutnya ada root Horowitz. Nah, inilah yang akan dibahas pada seri ini. Yaitu ini. Ini soalnya udah kan, respon sistem udah, pulse juga udah. Nah, buat yang lupa, pulse itu adalah akar dari bagian penyebut dari fungsi alih. Jadi misalnya ada fungsi alih, HS, dia kan bentuknya pecahan gini ya. Ini ada pembilang, ini ada penyebut. Nah, pulse itu adalah akar dari si penyebutnya ini. Sedangkan yang di sini disebutnya zero. Nah, oke. Itu review dikit aja. Di series ini gue bakal bahas yang namanya root Horowitz. Pertama dari alasannya dulu. Kenapa kita harus pakai root Horowitz? Alasan yang paling simpelnya adalah supaya kita lebih bisa mengetahui sistem ini stabil apa enggak dengan lebih efisien dibandingkan kita menggunakan respon sistem dan pulse gitu. Karena kalau respon sistem itu harus tahu keadaan transient gimana, keadaan steady state-nya gimana. Sedangkan kalau pulse kita harus nyari dulu nih nilai dari akarnya itu berapa. Sedangkan kalau root Horowitz kita nggak perlu ngitung-ngitung kayak gitu. Kita cuma cukup pakai matriks aja, kita udah bisa tahu ini sistem stabil apa enggak dengan melihat si koefisien dari fungsi alihnya itu positif apa negatif. Ya, untuk penjelasan lebih lanjut silakan simak video berikutnya.